Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Kasus penganiayaan suami terhadap istri hingga tewas yang direkayasa seolah-olah korban tewas gantung diri di Ngawi direka ulang. Rekonstruksi tidak digelar di tempat kejadian perkara karena faktor keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi keamanan, rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan Parsi, usia 74 tahun, hingga menewaskan istrinya Suminten, usia 64 tahun, warga Desa Bringin, Kabupaten Ngawi, 18 Maret 2024 lalu, terpaksa digelar di kantor polisi Resor Ngawi, Selasa 7 Mei 2024 siang. Pengalihan reka ulang ini untuk menghindari sasaran amuk massa kepada pelaku di lokasi kejadian. Meski digelar di lapangan tenis, polisi memastikan tidak keluar dari apa berita acara pemeriksaan. Ada 33 adegan yang dilakukan tersangka hingga menghilangkan nyawa istrinya sendiri. Hasil rekonstruksi terungkap, korban tewas akibat dijerat lehernya oleh pelaku menggunakan kain selendang. Sebelum dijerat, pelaku sempat memukul kepala korban dengan kayu. Mengetahui istrinya tewas, pelaku berusaha merekayasa kematian korban seolah-olah gantung diri. Perbuatan material yang dilakukan oleh tersangka dapat menjadi terang dan jelas sehingga nanti dalam pelaksanaan persidangannya dapat berjalan dengan lancar. Semua berapa adegan kebenaran? Semua total ada 33 adegan. Sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berwajib saja. Minta doanya semoga Mbak Saminten tenang. Rekonstruksi ini untuk melengkapi berkas pemeriksaan sebelum diserahkan ke kejaksaan, sedangkan pelaku terancam maksimal 15 tahun penjara. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Aparat Polda Metro Jaya dan Polrestabes Surabaya menggerebek sebuah rumah di Kediri. Polisi menangkap pasangan suami istri yang diduga terlibat penggelapan 5 miliar rupiah. Petugas gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polrestabes Surabaya menggerebek buronan kasus penggelapan di sebuah rumah kontrakan perumahan Doko Indah, Kabupaten Kediri. Polisi menyita sejumlah barang bukti dan membawa pelaku berinisial MJ beserta istrinya NH. Ketua RT Perumahan Doko Indah Budi Santoso mengatakan ia didatangi petugas dari Polda Metro Jaya dan Polrestabes Surabaya dan menanyakan beberapa hal. Setelah itu, ia diajak untuk melakukan penangkapan dan penyitaan aset pasutri tersebut. Dua pelaku menjadi buronan Polda Metro Jaya dalam 1 tahun ini dalam kasus penggelapan senilai 5 miliar rupiah. Jadi itu tadi sebetulnya kami juga dianu sama pihak kepolisian ditunjukkan ini apa betul orangnya ini. Oh iya betul, kontrak di situ. Cuma dia itu yang dikirimkan ke tempat saya itu datanya orang tuanya, jadi yang tempatnya bukan dia, tapi dia sering ke situ gitu. Intinya di situ data-data yang dikumpulkan ke kami itu data orang mertuanya atau orang tuanya gitu, jadi bukan mereka. Siapa Pak namanya inisial? Kalau inisial ini saya yang malah nggak tahu, karena dia juga jarang berinteraksi gitu loh Pak. Terduga pelaku dibawa langsung petugas. Tidak ada komentar resmi dari polisi terkait penangkapan itu. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Kepolisian Resort Blitar menangkap 2 pengedar narkoba jenis ganja jaringan antar kota. Dari tangan pelaku, petugas menyita 14 kg ganja kering siap edar. 2 pengedar ganja itu adalah MC warga Malang dan RD warga Kabupaten Blitar ditangkap Satreskoba Polres Blitar. Keduanya kedapatan mengedarkan belasan kilogram ganja kering dan ratusan butir pil double L di wilayah Kabupaten Blitar. Dari tangan kedua tersangka, petugas menyita 14 kg ganja kering dengan nilai 140 juta rupiah. Petugas juga menyita ratusan butir pil double L dan sejumlah ponsel yang digunakan para pelaku untuk bertransaksi barang haram. Kapolres Blitar AKBP Wiwit Adi mengatakan kedua pelaku merupakan anggota jaringan antar kota. Modus yang digunakan adalah beli putus alias sistem ranjau. Polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mencari pemasok barang haram itu. Untuk saudara RDK pasal 114 ayat 1
atau pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara atau denda paling sedikit 1 miliar rupiah, paling banyak 10 miliar rupiah. Para tersangka dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Kesehatan RI dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Gunung Semeru di Lumajang kembali erupsi alami 10 kali letusan. Warga diminta tetap waspada. Saudara, informasi selengkapnya sesaat lagi.